Bab 316 Devan datang untuk membersihkan nama Jenderal Nacis. 1. Lakukan saja. Devan tak menjelaskan banyak. Bagaimana, Devan, apa dia punya solusi? Regina menatap Imelda dengan gugup. Imelda menggelengkan kepalanya. Tubuh Regina bergetar. Tapi memang, hal apa yang tidak bisa dilakukan Devan? Tapi juga, dia membutuhkan seorang Supreme dari klan Hiden. Mustahil seorang Supreme dari klan Hiden mau bersaksi untuk seorang jenderal biasa. Nona Nacis, aku minta maaf. Imelda menghela nafas, dia tidak bisa berkata-kata. Aku mengerti. Regina menahan air matanya. Dia memutuskan untuk membujuk Zoya lagi. Namun hasilnya tidak berubah. Menurut Zoya, pilihannya hanya namanya dibersihkan, atau dia mempertahankan kehormatannya dengan darah. Ayah, apa kamu tidak ingin hidup lagi? Regina menangis. Sejujurnya, Zoya tentu saja tidak mau mati. Namun, itulah sikapnya. Dia lebih baik mati daripada hidup seperti itu. Anakku, kamu sudah dewasa dan tidak membutuhkanku lagi. Melihat Regina yang tingginya 1,9 meter, wajah Zoya dipenuhi dengan rasa bangga. Bagaimanapun, Regina sekarang adalah seorang pemimpin. Tidak ada yang membuatnya lebih bahagia daripada melihat putrinya sukses. Awalnya, dia masih mengkhawatirkan Regina saat Zoya di penjara. Sekarang sepertinya dia tidak perlu khawatir sama sekali. Regina sudah bisa menjaga dirinya sendiri. Ya, tapi aku tetap membutuhkan seorang ayah, seru Regina. Sesudah melihat Regina menangis, Zoya hampir setuju untuk pergi bersama dia. Tapi Zoya akhirnya mengambil keputusan. Pemuda bernama Devan itu cukup baik. Dia pasti akan menjagamu. Zoya menghela nafas. Jelas, Zoya juga tahu bahwa namanya tidak mungkin dipulihkan. Keesokan harinya, Zoya dibawa ke tempat eksekusi dengan mobil penjara. Saat ini, puluhan ribu orang sudah berkumpul. Kebanyakan dari mereka adalah pendukung Zoya. Jenderal Nacis tidak bersalah. Jenderal Nacis tidak bersalah. Orang-orang berteriak. Sayangnya, sekeras apapun mereka berteriak, hal itu tidak ada gunanya. Melihat begitu banyak orang tiba di tempat eksekusi dan mendukungnya, ekspresi kebanggaan muncul di wajah Zoya. Tampaknya beberapa orang masih mengingatnya. Sekarang, ada persidangan publik atas kejahatan Zoya. Sesudah beberapa hari penyelidikan, bukti akhir menunjukkan bahwa Zoya melakukan kejahatan pemberontakan. Menurut hukum, dia harus dihukum mati. Saat hasil persidangan keluar, semua orang jadi ribut. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Jenderal Nacis tidak mungkin memberontak. Mereka pasti membuat keputusan yang salah. Kalau tidak bisa jadi penyidik, mending jadi buruh pabrik. Jangan sampai berurusan dengan hukum, kalau tidak, akan dihukum mati. Royal Guard yang tak terhitung jumlahnya dikirim untuk mengendalikan kerumunan yang perlahan-lahan menjadi tidak terkendali. Zoya, apa ada yang ingin kamu katakan? Tidak ada kejutan di wajah Zoya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang ingin kukatakan. Siap dieksekusi. Tidak, melihat adegan ini, Regina tidak tahan lagi dan ingin segera naik ke atas panggung. Nona Nacis, kamu akan dipenggal kalau kamu masuk ke sana. Imelda segera menahan Regina. Aku mohon kalian, selamatkan ayahku. Regina memohon dan memandang mereka. Dia ingin beberapa petinggi supaya mengambil tindakan. Beberapa master istana menunjukkan ekspresi tak berdaya. Jika Zoya kemarin bersedia pergi bersama mereka, Zoya akan selamat. Namun kini, di hadapan puluhan ribu orang, terdapat kamera pengintai yang tak terhitung jumlahnya. Mana mungkin mereka membawa Zoya pergi?
Menyelamatkan Zoya sama dengan berkomplot dengan Zoya, juga akan dianggap pemberontak. Segera, anggota badan dan leher Zoya diikat dengan tali tebal. Di ujung lain tali ada 5 mobil. Mereka akan menggunakan mobil untuk menarik tubuh Zoya. Ini sudah merupakan hukuman terhormat untuk Zoya. Ucapkan selamat tinggal pada Jenderal Nacis. Pada saat ini, semua orang di alun-alun berlutut serempak. Dan, pada saat yang sama, mereka berteriak untuk mengantar Jenderal Nacis pergi. Suaranya bergema di langit. Mereka tahu bahwa tidak akan ada yang bisa mereka lakukan lagi. Ini satu-satunya yang bisa mereka lakukan untuk mengirim jenderal hebat ini pada kematiannya. Eksekusi. Mengikuti perintah tersebut, kelima mobil bergerak. Aku tersenyum ke langit, karena aku teguh pada pendirianku. Saat ini, Zoya tidak takut ataupun sedih, dia melihat ke langit dan tersenyum. Melihat ini, Regina hampir pingsan karena menangis. Melihat tubuh Zoya hendak terbelah menjadi 5 bagian. Fiuh. Tiba-tiba terdengar suara di udara. Kemudian, kelima tali itu putus semuanya. Saat berikutnya, beberapa sosok muncul di sana, entah dari mana. Siapa yang berani mengganggu tempat eksekusi? Melihat pemandangan ini, ratusan pengawal kerajaan yang hadir berkumpul di sekelilingnya. Klan Zunei, Lydia Zunei. Pemimpinnya adalah seorang wanita cantik yang memukau, berbicara perlahan. Klan Zunei. Ketika mereka mendengar kalimat ini, ekspresi semua orang berubah kaget. Ada banyak orang dengan nama keluarga Zunei di negara Al-Sutra. Namun, tidak banyak yang berani menyebut diri mereka klan Zunei. Karena umumnya hanya orang klan Hiden yang menyebut diri mereka seperti itu. Orang awam mungkin belum pernah mendengar nama Lydia Zunei. Tapi banyak petinggi yang hadir mengetahuinya. Ini adalah putri dari klan Zunei. Kenapa dia ada di sini? Jika dia ingin mengganggu proses eksekusi, mungkin bahkan 5 master hebat pun tidak bisa menghentikannya. Klan Zunei juga menempati peringkat tinggi di antara 20 klan Hiden di Treva. Lydia menatap semua orang, akhirnya berkata perlahan, atas nama klan Zunei, aku di sini untuk membersihkan nama Jenderal Nacis. Klan Zunei datang untuk membersihkan nama Zoya Nacis. Semua orang tercengang. Klan Zunei adalah anggota klan Hiden. Mereka mau datang untuk membersihkan nama Zoya. Apa mereka bercanda? Seberapa hebatkah Zoya ini? Bukan cuma Zoya. Bahkan seorang pangeran atau bahkan seorang master istana pun tidak akan memiliki reputasi sebesar itu. Namun, saat Lydia selesai berbicara, beberapa sosok muncul lagi di sana. Klan Beris juga di sini untuk membersihkan nama Jenderal Nacis. Klan Beris juga ada di sini. Ada apa ini? Kemudian, siluet muncul satu demi satu di tempat itu. Mereka semua tampak muncul begitu saja. Bersambung. Bab 316 Devan datang untuk membersihkan nama Jenderal Nacis. 2. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat kalau orang-orang ini pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Mereka semua berasal dari klan Hiden. Kami, klan Broto, di sini untuk memperbaiki nama Jenderal Nacis. Kami, klan Zerom, di sini untuk memperbaiki nama Jenderal Nacis. Semakin banyak orang muncul di sana dan ingin memperbaiki nama Zoya. Dari 20 klan di Treva, kecuali klan Thunder dan klan Joran, semuanya hadir. Tentu saja, jika klan Thunder tidak dimusnahkan, mereka mungkin akan datang. Adegan ini mengejutkan semua orang. Lagi pula, mereka yang datang untuk memperbaiki nama Zoya bukan hanya dari klan Hiden. Terlebih lagi,
mereka semua adalah orang-orang hebat. Zoya bukan seorang putri, tapi hanya orang biasa. Dalam keadaan normal, tidak mungkin mengundang seorang klan Hiden untuk membela Zoya. Tapi sekarang, ada banyak sekali orang di sini. Mereka bukan orang sembarangan. Kemampuan apa yang dimiliki Zoya? Tapi, jika Zoya memang bisa mengundang seluruh klan Hiden, bagaimana dia bisa masuk penjara 20 tahun yang lalu? Kebingungan tertulis di wajah semua orang. Hanya Imelda dan beberapa master istana yang wajahnya berkedut gila-gilaan. Jika begini, siapa yang mungkin ada di belakang semua ini? Kalau begitu, hanya ada satu jawaban. Itu Devan. Sebab, baru kemarin Imelda menelepon Devan. Devan memintanya mengikuti proses persidangan normal. Imelda mengira Devan sudah menyerah. Tanpa diduga, dia bisa melakukan ini. 18 klan Hiden sudah dipanggil. Apa-apaan ini? 18 klan Hiden datang. Inilah klan Hiden yang bisa membuat para jenius yang tak terhitung jumlahnya rela membunuh satu sama lain supaya bisa bergabung dengan klan Hiden. Tapi poin kuncinya adalah Imelda baru menelepon kemarin. Kalau begitu, hanya butuh sehari bagi Devan untuk memanggil 18 klan Hiden. Tidak masuk akal. Beberapa master istana merasakan darah mereka mendidih. Sepertinya mereka masih meremehkan Devan. Tak satu pun dari mereka yang dapat membuktikan bahwa Zoya tidak bersalah. Tapi apa itu penting lagi? 18 klan Hiden semuanya ada di sini, tidak diperlukan bukti lagi. Dan air mata terus mengalir dari mata indah Regina. Dia juga tahu kalau hanya Devan yang bisa melakukan ini. Itu Devan, itu pasti Devan. Cherry di samping Regina juga bicara dengan bersemangat. Sebenarnya kesan pertama dia terhadap Devan kurang baik. Jika bukan karena Regina, dia bahkan tidak akan berbicara dengan Devan. Namun kini dia tahu betapa mengerikannya Devan. Bisa memanggil 18 klan Hiden sekaligus. Apa-apaan ini? Kenapa juga sebanyak ini? Karena ada 18 klan Hiden yang bersaksi untuk Zoya, maka Zoya pasti tidak bersalah. Pada saat ini, Zoya hanya tercengang. Kapan dia pernah kenal dengan seorang dari klan Hiden? Tepat ketika semua orang mengira bahwa hanya ini saja yang datang untuk memperbaiki nama Zoya. Beberapa orang tiba. Putri suci dari klan Yamai, Lauren, datang untuk memperbaiki nama Jenderal Nacis. Klan Yamai. Klan Yamai juga ada di sini. Siapapun yang mengetahui sedikit tentang klan Hiden tahu bahwa klan Yamai jauh lebih kuat daripada klan lainnya. Bahkan klan Yamai juga ikut datang di sini. Seberapa mengerikankah latar belakang Zoya? Seberapa besar reputasinya? Mungkinkah dia adalah seorang dari kerajaan Platonian? Tapi orang biasa tampak tidak kaget. Karena mereka tidak tahu banyak tentang klan Hiden. Tapi yang mereka tahu, orang-orang ini sungguh luar biasa. Jika tidak, Royal Guard dan beberapa petinggi di tempat eksekusi ini tidak akan menunjukkan ekspresi ketakutan seperti itu. Bahkan beberapa master istana pun diam. Jika orang-orang ini melakukan sesuatu, bahkan mereka tidak bisa menghentikannya. Meskipun mereka tahu bahwa semua klan Hiden ini pasti dipanggil oleh Devan. Tapi bagaimana jika iya? Mereka tidak akan melakukan sesuatu yang keterlaluan. Lagi pula, para klan Hiden bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di dunia luar. Saat mereka pikir klan Yamai akan menjadi yang terakhir datang. Namun, sesudah klan Yamai, ada seorang lagi. Putri suci kerajaan Platonian, Avaris Joran, datang untuk memperbaiki nama Jenderal Nacis. Klan Joran. Klan Joran juga ada di sini.
Apalagi ada banyak orang yang menyadari suatu kejanggalan, yaitu dua kata yang diucapkan oleh putri suci klan Joran adalah kerajaan Platonian. Kerajaan Platonia adalah raja dari klan Hiden. Orang klan Hiden seperti semut di depan kerajaan Platonian. Kerajaan Platonian dapat menghancurkan orang-orang klan Hiden sesuka hati. Untuk disebut kerajaan Platonian, setidaknya harus ada satu celestial dewa di dalam klan mereka. Celestial dewa datang untuk memperbaiki nama Zoya. 5 master istana seakan mati rasa. Bahkan kerajaan Platonian pun ada di sini. Tunggu, tidak mungkin, klan Joran bukankah hanya klan Hiden biasa? Kenapa bisa jadi kerajaan Platonian? Apa kamu dengar dia bilang namanya? Avaris. Tetua Sloti menelan ludahnya. Avaris. Tidak mungkin dia jenius tertinggi klan Joran, kan? Tapi sesudah bertahun-tahun, sepertinya dia masih remaja. Itu pasti dia, tidak salah lagi, aku bisa merasakan aura celestial dewa dari durunya, kata Tetua Sloti dengan suara yang dalam. Meskipun Avaris mencoba yang terbaik untuk menekan aura celestial dewa di tubuhnya, bahkan orang awam pun hampir tidak bisa merasakan tekanan auranya. Namun, Tetua Sloti, sebagai penguasa tertinggi di dunia luar, sesudah memurnikan darah binatang aneh yang diberikan Devan kepadanya, akhirnya berhasil dapat terobosan. Persepsi seorang celestial sangatlah tajam. Meskipun mereka berdua berada di alam celestial, aura celestial yang terpancar dari Avaris bahkan membuat Tetua Sloti pun merasa ketakutan. Itu jelas merupakan aura celestial dewa. Dia juga pernah bertemu dengan celestial sempurna dari klan Hiden. Merasakan energi mengerikan dari celestial sempurna. Jelas sekali, celestial sempurna tidak sekuat Avaris. 100 tahun yang lalu, dia adalah celestial sempurna bintang 9. 100 tahun kemudian, bukanlah hal yang mengejutkan untuk menerobos ke alam celestial dewa. Yang aneh adalah, kenapa dia mau memperbaiki nama Zoya? Tidak, dia pasti dipanggil Devan, kan? Mata Imelda terbelalak. Apa menurutmu ada kemungkinan lain? Tetua Sloti memandang Imelda. Sesudah semua kemungkinan kitimbang, tidak peduli betapa absurdnya hal ini, itu pasti benar. Seberapa mengerikankah kekuatan seorang kerajaan Platonian? Bisa dianggap begini, pengaruh seorang anggota kerajaan Platonian pasti lebih besar dari total seluruh klan Hiden sebelumnya. Saat ini, seorang wanita yang berdiri di klan Zunei gemetar saking gembiranya. Dia adalah putri tercantik ketiga di negara Al-Sutra dan sekarang menjadi anggota klan Zunei. Dia tahu bahwa orang-orang ini semua dipanggil oleh Devan. Devan tidak hanya memanggil klan Hiden, tapi juga memanggil seorang dari kerajaan Platonian. Meski tidak ada yang bisa terjadi antara dia dan Devan, tapi setidaknya dia dan Devan punya pengalaman bersama. Devan pernah menyelamatkan dia dari organisasi Killblade. Tangan Devan pernah memegang tangannya. Tentu saja dia juga memegang tangannya. Tapi apa bedanya? Jika Devan senang, dia tidak masalah ditampar beberapa kali setiap hari. Hari ini, Zoya tidak mungkin mati. Tetua Sloti akhirnya menghela nafas lega. Bagaimanapun, Devan sudah meminta bantuan mereka untuk menyelamatkan Zoya. Untungnya, klan Hiden ini muncul tepat waktu. Mereka membalikkan keadaan. Saat ini, mata Regina terus mengamati. Sepertinya dia sedang mencari sesuatu. Rupanya Regina sedang mencari Devan. Saat ini, tidak ada hal lain yang dia inginkan kecuali memeluk Devan dan menciumnya dengan keras. Tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Akhirnya, di mata Regina yang penuh harap, sesosok tubuh perlahan muncul. Devan, orang biasa,
datang untuk membersihkan nama Jenderal Nacis. Bersambung.